Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Warga Muaro Paneh, Kabupaten Solo, Senin pagi unjuk rasa menuntut Wali Nagari mundur karena dinilai tidak pro rakyat. Sejumlah remaja di Padang Pariaman ditangkap polisi karena terlibat penganiayaan. Dendeng dari jantung pisang sebagai alternatif pengganti sayuran. Puluhan warga Nagari Muaro Paneh, Kabupaten Solo, Senin siang mendatangi kantor Wali Nagari setempat. Mereka datang bukan untuk mengurus KTP, melainkan berunjuk rasa. Warga mendesak Wali Nagari mundur dari jabatannya. Menurut warga, Wali Nagari dinilai tak lagi peduli dengan masyarakatnya. Banyak program pembangunan Nagari yang terabaikan, serta tidak sejalan dengan Bupati. Wali Nagari tak pernah datang setiap kali diundang Bupati untuk rapat. Dampaknya, program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah tak pernah sampai ke nagari mereka. Wali Nagari sangat menghambat pembangunan gara-gara tindakan dia. Ambil contoh, ketika apapun undangan-undangan rapat yang diberikan kepada dia untuk yang diundang oleh Bapak Bupati tentang apapun kebutuhan masyarakat ini, Wali Nagari tidak akan mau hadir. Dan dia seolah-olah membawa masalah pribadi, mengorbankan masyarakat banyak. Dia juga tidak mengakui nenek mama di negara ini. Pemberhentian Wali Nagari. Kalau tidak berhenti sekarang, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar dari ini lagi. Saat di demo, Wali Nagari tidak berada di kantornya. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari yang menerima kedatangan warga berjanji akan membahas aspirasi warga di dalam rapat Nagari. Kami tentu menerima aspirasi masyarakat, namanya itu kami BPN menerima, bukan memberikan waktu itu saran-saran dan lain sebagainya, cuma menerima. Jadi yang tugas BPN kan menerima aspirasi masyarakat. Kalau umpamanya nanti tadi yang disampaikannya turunkan Wali Nagari, itu kan ada aturannya, kan tidak bisa demikian saja. Unjuk rasa yang dilakukan selama 2 jam tersebut berjalan dengan aman dan damai. Sejumlah polisi dan tentara berjaga di depan pintu masuk kantor Wali Nagari guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Itu mohon kembali. Petani Kampung Tonang Udang, Nagari Sinurui, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat, menuntut perbaikan dan penambahan irigasi di Hulu Banda. Selain itu, saluran irigasinya banyak yang rusak, bahkan sebagian jebol. Akibatnya debit air semakin berkurang dan tidak cukup untuk mengairi sawah di kampung tersebut. Menurut petani setempat, saat ini mereka kesulitan saat datangnya musim menanam, karena sawah mereka tak mendapatkan pasokan air yang cukup. Hal itu disebabkan karena 400 meter saluran air yang ada belum dibuatkan saluran irigasi permanen oleh pemerintah. Sebelumnya, warga sudah pernah gotong royong menambah saluran irigasi permanen, namun sumber daya tak mencukupi karena panjangnya saluran irigasi permanen yang harus dibangun. Selain itu, kerusakan irigasi juga disebabkan oleh runtuhnya tanah dan pohon yang ada di sepanjang saluran tersebut. Langkah dua saluran awak wah, saluran air. Di atas saluran awak air tu masuk ke dalam lubang. Jadi siapa merancak di atas buruak. Jadi air pernah lancar ke dia. Kira-kira siapa lah panjangnya? 6 buruak tu, hampir 1 meter lah. Warga menuntut pemerintah memperbaiki saluran irigasi di Hulu Banda agar debit air yang mengaliri sawah cukup besar sehingga bisa meningkatkan hasil panen padi mereka. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Selama 2 pekan terakhir, nelayan di Pariaman tak bisa melaut.
Hujan dan badai yang terjadi sepanjang hari, serta sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak menjadi masalah utamanya. Kini mereka hanya membersihkan perahu yang bersandar di pantai. Air hujan yang memenuhi perahu merupakan pertanda perahu tersebut telah lama tak digunakan. Untuk memperoleh BBM, nelayan tak lagi leluasa. Mereka harus menyiapkan surat rekomendasi dari instansi pemerintah karena menggunakan jerigen. SPBU juga melayani mereka pada waktu-waktu tertentu. Sekarang cuaca badai, udah hampir 2 minggu badai. Dan hasil tangkapan udah kurang. Bahan bakar ya mahal juga, membelinya payah. Sulitan membeli, harus pakai surat dari perikanan. Sulitnya memperoleh BBM merupakan cerita lama yang selalu dihadapi nelayan di Sumatera Barat. Namun anehnya, hal ini tak pernah menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Padahal 40% wilayah Sumatera Barat merupakan daerah pesisir yang dihuni oleh nelayan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Inilah gedung Youth Center yang baru saja diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno beberapa waktu lalu. Gedung yang terletak di pusat Kota Padang ini berdiri di lahan seluas 7.000 meter persegi. Bangunannya sendiri mempunyai luas 2.400 meter persegi dan terdiri atas 3 lantai. Dulunya, tempat ini merupakan gedung pertemuan yang mampu menampung 1.000 orang. Saat gempa 2009 lalu, gedung pertemuan Bagindo Aziz Chan ini rubuh. Pemerintah Kota Padang merenovasinya dan menjadikannya kantor dinas pendidikan. Namun sejak pusat pemerintahan Kota Padang berpindah ke daerah Ayepacah, otomatis dinas pendidikan juga pindah. Gedung pertemuan Bagindo Aziz Chan ini kemudian direnovasi pemerintah Kota Padang dan dijadikan pusat kegiatan pemuda dan remaja. Berbagai aktivitas bisa dilakukan di gedung ini, seperti pertemuan, diskusi, latihan musik, latihan menari, menyanyi, bahkan latihan drama. Hal ini karena begitu banyak fasilitas yang tersedia, seperti ruang pertemuan dengan daya tampung yang beragam, mulai dari 10 orang hingga 50 orang. Fasilitas lainnya juga ada ruang terbuka untuk bekerja, memanfaatkan jaringan nirkabel yang telah disiapkan. Remaja yang beraktivitas di sini sangat mengapresiasi pemerintah Kota Padang yang telah memfasilitasi mereka untuk berkarya. Harapan aku di gedung ini aku bisa tampil, terus gedung ini lebih berkembang, dan karya-karya yang ada di Kota Padang ini kayak lebih berkembang, terus para pelajar lebih giat mengerjakan keseniannya. Dan hari ini di gedung ini mau ngerjain sebagian project desain dan juga mau ngunjungin youth center karena baru pertama kali kesini. Itu aja. Cukup senang dengan adanya gedung ini karena bisa mensupport kegiatan yang ada di industri kreatif di Kota Padang ini. Berbagai aktivitas bisa dilakukan di gedung ini seperti pertemuan, meeting, menari, latihan musik, dan latihan menyanyi. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan karena begitu banyak fasilitas yang tersedia. Daya tampung yang beragam dan mulai dari 10 orang sampai berpuluh-puluh orang. Semua yang ada di sini bisa dinikmati dengan gratis. Caranya pun cukup mudah, yakni memberitahu pengelola sebelum menggunakan salah satu ruangan di tempat ini. Gedung ini diberikan atau dibangun oleh pemerintah, gunanya adalah untuk para pemuda yang mempunyai kreativitas, mempunyai ide-ide atau gagasan. Nah, mereka bisa tumpahkan di sini, gitu, apapun itu. Sandiaga Uno berharap generasi muda di Kota Padang mampu berkolaborasi dengan memanfaatkan fasilitas di Youth Center ini secara maksimal. Penuhi ruang secara efisien. Bagaimana ruang-ruang ini diukur untuk menghasilkan konten-konten kreatif. Kita ada podcast, ada ruang desain, dan kita bisa tingkatkan SDM lintas industri. Mau sukses? Tingkatkan SDM untuk berpikir tentang sustainability ke depan. Hadirnya gedung Youth Center ini
bisa memfasilitasi remaja dan pemuda di ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini untuk berkarya dan menghasilkan hal-hal yang positif. Robiham melaporkan dari Padang.